berjamaah dan dipimpin oleh Bapak Ustaz Agus Yatama. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi mendapatkan pahala yang berlimpah, dan almarhum dan almarhumah yang tadi disebutkan mudah-mudahan kuburnya dijadikan roti. Agus dan kasih SPDI dan rekan-rekan, kami waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nur Hasan selaku Ketua Umum Al-Jami Astagfirullah. Yang sama-sama kita hormati kesejukan serta mematangkan kesiapan batin dalam rangka melakukan kenikmatan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya dapat mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abail kiram wal ulama al muhtaramin. Assalamualaikum. Bumi melalui manusia mengapresiasi bumi biasa kita selenggarakan pada Kamis tanggal 12 Februari, di mana malam Kamis itu malam dipanggil Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita alhamdulillah ini lagi sangat yang saya pada Kamis di para
atas beliau dengan jasa-jasa beliau bersyukurlah. Engkau yang satu dengan kisah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa semuanya banyaknya waktu kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. 900 tahun yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara besar yang sudah maju teknologi, pembangunan, pendidikan, arsitektur, dan sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci Al-Ahdul Jadid, New Testament, yaitu negara Romawi. Akan tetapi masih ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu sistem perbudakan. Rakyat Romawi yang dianggap budak diperlakukan semena-mena. Binatang lebih dihormati daripada budak. Itu berarti jahiliyah. Acara yang paling disukai oleh para pembesar negara, pembesar agama, tokoh masyarakat adalah acara yang dikenal namanya gladiator. Ini ada filmnya yang terbawa film ini. Apa gladiator itu? Antara budak diadu, ditonton, masing-masing membawa parang golok tajam, ditonton. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton, pembesar negara, pembesar agama, tokoh masyarakat berdiri tepuk tangan gembira, menganggap bahwa acara sukses, berhasil, sukses besar kalau sudah ada salah satu budak yang mati. Inilah jahiliyah Arab. Seorang kaisar terkenal dolimnya, namanya Kaisar Nero, membakar hidup-hidup kurang lebih 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dianggap sebagai lampu penerang jalan, dan dia berjalan ke tengahnya. Kenapa? Karena ada salah seorang budak namanya Spartacus mencoba melawan pemerintah. Juga ada filmnya ini. Dan rupanya sama jamaah sempat bergaya dengan film kan. Tahu sejarah ini kan. Inilah kebiadaban negara barat kuno 1500 tahun yang lalu. Demikian pula di sebelah timur ada kerajaan besar Persia Al-Furs, sudah punya agama namanya Majusi atau Zoroaster, sudah punya kitab sucinya namanya Avesta Sandinista, sudah punya pendidikan maju, undang-undang peraturan, kitab undang-undangnya terkenal namanya Hammurabi. Tapi kezaliman di mana-mana terjadi. Kalau yang melanggar hukum rakyat kecil dihukum dengan sangat kejam, dipotong dua tangannya, dua kakinya, dilempar ke jurang atau ke kerumunan binatang buas, menjadi umpan binatang buas. Kalau yang melanggar hukum rakyat kecil. Tapi kalau yang melanggar undang-undang, melanggar hukum, keluarga istana, famili istana, koalisinya istana, temannya istana, tidak ada cintanya,
kena hukuman. Ini jahiliyah timur. Kalau tadi jahiliyah Arab, jahiliyah di barat Romawi jahiliyah, di timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa Arab 15 abad yang lalu, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Nabi tidak kenal, Rasul tidak mengenal apa itu Rasul, apa itu Nabi. Kitab suci nggak tahu apa itu kitab suci, wahyu. Agamanya pun menyembah berhala. Setiap suku punya Tuhan. Di antara Tuhan namanya Allah, Uzza, Manat, Hubal, Ya'ud, Yahud, Nasr, Suwa, Wat. Di antara nama Tuhan mereka. Terdiri dari ratusan suku yang satu sama lain mudah perang, berpuluh-puluh tahun perang hanya karena persoalan kecil, berebut-rebut atau berebut air, bisa puluhan tahun perang. Itu wataknya orang Arab sampai sekarang pun begitu, gak bisa hilang wataknya. Nah, tidak ada pendidikan, tidak ada majelis taklim, kemajuan peradaban budaya, teknologi, ilmu pengetahuan tidak ada. Tidak ada pemimpin besar yang bisa mempersatukan bangsa Arab, tidak ada. Kalau punya anak perempuan takut bakal menjadi beban, lebih baik dikubur begitu lahir, dikubur hidup-hidup. Karena anak perempuan nantinya akan menjadi beban keluarga. Beda dengan laki-laki, bisa bantu cari air, cari rumput, menggembala unta, kambing, sapi, atau laki-laki. Kalau perempuan gak ada gunanya ya. Mereka begitu. Kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, diambil oleh anak-anaknya sendiri. Saya akan diambil orang lain. Ini jahiliyah Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, lahirlah seorang bayi bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah baru masuk bulan kedua. Jadi baru dalam hamil bulan kedua, ayahandanya Sayyid Abdullah meninggal dunia di tengah perjalanan sepulangnya dari dagang. Muhammad lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya, baru usia 6 tahun ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Sebagai yatim piatu, dipelihara oleh kakeknya Syekh Abdul Muttalib, baru usia 8 tahun kakeknya pun wafat meninggal. Kenapa ya? Allah mentakdirkan Nabi Muhammad sejak kecil yatim piatu, kakek saja lebih dahulu meninggalkan dunia, dia masih kecil. Karena Allah tidak mempercayakan kepada manusia pendidikan Muhammad, pembentukan karakter, pembentukan akhlak Muhammad. Allah tidak percaya kepada manusia. Coba kalau mendidik itu ayahnya, ibunya, kakeknya, ustadznya, kiainya, gurunya, dosennya, hasilnya seperti kita ini. Ya ada yang benar, ada yang setengah benar, kita itu kan. Ada kalau pagi benar siang jahat, atau siang benar malam jahat, ada nggak? Itu ada di kita ini. Atau kadang-kadang benar, kadang-kadang jahat. Kenapa? Karena yang mendidik kita termasuk saya, yang mendidik kita ini ayah kita, ibu kita, kakek kita, paman kita, ustadz kita, kiai kita, dosen kita, guru besar kita, semua manusia biasa, tidak sempurna dalam mendidiknya. Tapi Rasulullah dididik oleh Ad-Dabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Yang mendidik aku, kata Rasulullah, yang membentuk akhlakku, karakter kepribadianku adalah Tuhan Allah.
fa'asal ta'dibi, dengan pendidikan yang sempurna, maka Rasulullah adalah insan kamil, manusia sempurna, the perfect man. Kalau kita gak ada sempurna, ya setengah sempurna, setengah jahat juga kadang-kadang. Termasuk saya, bukan bapak saya juga. Nah, Muhammad berkembang sebelum jadi nabi. Yang namanya pemuda, namanya Muhammad, gak dikenal. Gak ada orang kenal Muhammad yang paling-paling lingkungan situ kecil. Tidak ada dunia Arab mengenal pemuda di Mekah namanya Muhammad, gak ada itu. Kenapa? Karena sebelum jadi Nabi Muhammad tidak terkenal, karena masyarakat jahiliyah hanya akan mengenal salah satu 3 profesi. Kalau salah satu 3 profesi, pasti masyarakat jahiliyah kenal. 1, syair, penyanyi. Wah, kalau jadi penyanyi terkenal. Nabi Muhammad sejak kecil sampai jadi nabi tidak pernah belajar nyanyi, apalagi dangdutan nggak pernah, apalagi kebor nggak pernah. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin yunziru man kana hayyan wa yahfazhu 'alal kafirin. Wa ma 'allamnahu syi'r, kata Allah, saya tidak pernah ngajari kepada Muhammad bersyair, nyanyi, tidak pernah. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lahu, dan tidak layak, tidak patut, tidak pantas kalau Muhammad menjadi penyanyi. Oleh karena itu, sebelum jadi nabi, pemuda namanya Muhammad tidak ada yang terkenal, paling-paling keluarganya. Sebab masyarakat jahiliyah, tanda-tanda masyarakat jahiliyah sangat mengenal penyanyi daripada lainnya. Jadi kalau di antara kita ini sangat-sangat mengeluh-elukan, mengagung-agungkan penyanyi, berarti kita masih jawab yang keras. Berarti kita masih aku sendiri ya. Boleh senang, boleh kita senang penyanyi, manusiawi lah, tapi jangan berlebihan. Jangan ganggu aktivitas kita yang lain. Karena senang penyanyi sampai lupa kerja, sampai meninggalkan pekerjaan, apalagi lupa ngaji, lupa berdoa, lupa sholat, banyak. Silakan, boleh senang penyanyi, tapi kerja terus, ibadah terus. Kedua, orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, nomor 2 adalah kahin, dukun, paranormal. Wah, itu terkenal di masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidak pernah mengenal mantra-mantra dukun, jampi-jampi dukun, tidak pernah tahu Nabi Muhammad tentang itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Quran itu jampi-jampi dukun. Quran sendiri menangkis tuduhan itu. Wala biqauli kahin. Quran bukan mantra-mantra dukun. Wala biqauli kahin. Quran bukan jampi-jampi paranormal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sebelum jadi nabi tidak karena bukan dukun. Nah, kalau di antara kita masih rajin datang ke dukun, dagang laris kita ke dukun, punya anak belum ada lamar kita ke dukun, mau bikin rumah menghadapnya kemana, hari apa kita bertuju ke, mau daftar DPR atau daftar lurah atau daftar dari camat, daftarnya datang ke itu nggak ada ya? Ada yang lebih nggak ada? Nggak ada. Kalau ada berarti orang itu masih yang paling top, yang paling tinggi jahiliyahnya adalah nomor 3 ini.
musafir, tukang santet. Lihat catatan. Bahasa Betawi apa santet? Penuh santet yang bisa membunuh orang itu dengan black magic. Minta tolong pada setan agar musuh saya, lawan saya diberi penyakit langsung mati. Minta pada setan. Namanya apa namanya? Santet. Bahasa Cirebon, bahasa Betawi paham. Nah, Nabi Muhammad tidak pernah jadi tukang santet. Kali Nabi Muhammad tidak dikenal karena masyarakat jahiliyah sangat-sangat mengenal, mencari, memuliakan, mengagungkan, selalu datang kepada tukang santet. Kalau di antara kita ada yang datang ke tukang santet supaya membunuh tetangga, membunuh lawan, membunuh orang yang dibenci, maka hajinya, umrohnya, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya ambrol dadanya. Kalau di antara kita masih datang ke tukang santet. Jahiliyah. Jangan datang ke tukang santet ya. Kalau suka menyanyi masih mendingan lah, jahiliyah kelas rendah. Kalau suka datang paranormal, jahiliyah kelas 2. Kalau datang ke tukang santet, jahiliyah kelas percuma sholat, percuma haji umroh, percuma ibadah, baca Quran, masih mau datang ke tukang sihir supaya mengirim penyakit black magic pada tetangganya yang dianggap musuhnya. Percuma kita ibadah, percaya pada setan. Allah masuk di sudurin nas, nafas fil qad, yang bisa mengirim santet. Maka turunnya surah Mu'awwidhatain itu karena Nabi Muhammad sedang disihir. Turunlah surat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa syarri ghasiqin wa min syarri ma naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatannya tukang-tukang sihir yang mengirim sihir kemana-mana. Barang siapa baca surat Mu'awwidhatain pagi sore, insya Allah selamat dari sihir-sihir. Nah, seorang pemuda namanya Muhammad, buta huruf, yatim piatu, sederhana, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah jadi aktivis demonstrasi, gak pernah jadi wartawan, gak pernah jadi LSM, gak terkenal, gak muncul di tengah masyarakat. Tiba-tiba mengagetkan, ngomong begini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Al-Hajj ayat 54. Apa? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Artinya secara bebas terjemahnya begini: hanya orang yang berilmu yang bisa mendapatkan al-haq, kebenaran. Artinya kebenaran dalam hidup ini hanya dengan ilmu bisa dicapai. Ente mau benar harus belajar, harus berpendidikan, harus intelek, harus pinter. Kalau mau benar, yang ngomong gak bisa baca, gak bisa tulis, buta huruf. Yang ngomong begini gak pernah sekolah, tapi ngomongnya apa? Kalau mau benar sekolah ya, kalau mau benar intelek ya, kalau mau benar cerdas ya, kalau mau benar harus berilmu ya. Ini orangnya gak terkenal tadinya, buta huruf, gak pernah menonjol, tiba-tiba mengajak orang, kalau mau benar kita harus dengan ilmu pengetahuan. Hanya dengan ilmu kita bisa benar. Wal ya'lamu alladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik. Hanya dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Ya Allah. Itu artinya yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad bukan omongan beliau sendiri, bukan karangan redaksi beliau, bukan, tapi in huwa illa
wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan kepada Muhammad tadi bukan bikin-bikinannya, bukan karangan ciptaannya, tapi wahyu dari Allah yang diperintahkan oleh Allah agar disampaikan kepada umat semuanya, agar umat Islam dan umat yang intelek, umat yang cerdas, yang berpendidikan, yang memiliki logika, pengetahuan. Kalau kita mau benar, mau berdagang sukses, harus dengan ilmu perdagangan. Mau memimpin organisasi partai politik, jadi anggota DPR, apalagi memimpin negara, harus dengan ilmu pengetahuan, ilmu sosial politik. Mau jadi buka bank supaya berhasil, harus menguasai perbankan, membuka koperasi, membuka usaha, membuka pertanian, perkebunan, harus menguasai ilmu pertanian. Mau jadi kiai, imam khotib masjid sebesar At-Tadhkirah ini harus minimal sejarahnya, hadisnya bulu-bulu marok, fakihnya fakih Bukhari. Kalau tidak, jangan coba-coba jadi imam masjid dan jadi khotib. Kalau masih baca terjemahan, kalau Tadhkirah insya Allah kayaknya alim-alim insya Allah. Yang saya lihat banyak masjidnya bagus, megah, imamnya bodoh. Minimal masjid sebesar jari sebesar ini, imamnya harus tafsirnya paham tafsir Jalalain, hadisnya bulu-bulu marok karena kumpulan Ibnu Hajar al-Asqalani, fakihnya Fathul Qorib, minimal karena Imam Abi Syuja', baca Qur'annya fasih, khutbahnya aktual, intelek, membangun masyarakat jamaah supaya Islam semangat. Dan Nabi-Nabi kalau khutbah cerita bukan nakir lagi, lalu surga nakal lagi, Nabi-Nabi malaikat malik, malaikat wah, bolak-balik cerita itu terus sampai jamaahnya pada ngantuk, pada tidur. Setelah itu baca Qur'annya, sholatnya berantakan, tajwidnya panjang pendeknya, makhraj dan tidak fasih, memalukan. Jangan coba-coba jadi imam masjid kalau tidak menguasai ilmu agama. Pilih imam masjid yang alim, walaupun tidak jenggotan dan tidak pakai gamis. Pilih gamis atau pilih gitar. Kadang-kadang orang kita terkelabui oleh pakaian, pakaian gamis, sorban, jenggotnya panjang, jidahnya hitam, gamisnya setengah kaki. Ada di sana. Kalau alim gak apa-apa, gak apa-apa kalau alim. Udah berjenggot, gamis, sorban, alim, hafiz Quran, menguasai ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, saya jempol, saya akan acung jempol. Tapi kalau ada pakaian ilmunya gamis yang cetak, ilmunya juga cetak. Otaknya gak cerdas, kenapa? Karena otaknya ketarik, salah-salah otaknya ketarik jenggot panjang. Dan sebenarnya atas ke bawah dia. Hal yang sama. Dengan ayat ini, dulu umat Islam berlomba-lomba menggagas, berkreasi, menggagas ilmu pengetahuan supaya dengan tanpa ilmu kita tidak benar. Contoh, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dari malaikat Jibril ditulis oleh para penulis wahyu, kutabil wahyu, sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, dan lain-lain yang bisa nulis. Nabi sendiri gak bisa nulis. Tulisan Quran zaman Nabi Muhammad tidak ada titiknya. Ba, ta, sa, nun, ya sama. Gak ada titiknya. Jim, ha, kho sama. Saya punya kantor, kalau ingin tahu. Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Saya punya di kantor, tapi saya sendiri gak bisa baca. Ya untuk punya penyajar saya simpan.
titiknya nggak ada. Dal sama, roh zai nggak ada bedanya, sin sama. Nah, setelah umat Islam banyak berkembang, semakin melebar meluas umat Islam. Jadi waktu itu kalau zaman Nabi Muhammad, para sahabat bisa baca bisa. Tapi setelah meluas umat Islam meluas, maka membutuhkan disempurnakan tulisan Arab. Pada tahun 62 Hijriah ada seorang ulama namanya Abdul Asbab Al-Du'ali. Beliau walaupun nukab ala huruf, menyempurnakan huruf Arab dengan memberi titik yang membedakan satu dengan yang lain. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, sa titik 3. Bukan Rasulullah, bukan sahabat yang bikin titik itu. Siapa? Abdul Asbab Al-Du'ali, tahun 62 Hijriah. Beliau wafatnya tahun 69 Hijriah. Ulama ini sudah ada titik, masih banyak orang nggak bisa baca Quran. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 185 Hijriah bikin harokat fathah, dhamma, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin? Dan saya bilang lagi namanya Kak, dan saya bilang dia lupa apa-apa. Bukan Rasulullah yang bikin harokat, bukan sahabat Abu Bakar atau Umar atau sahabat Ali yang bikin harokat, bukan ulama. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, ada orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Bogor, Bumen, ada nggak? Nggak ada, tak sulit. Orang Banyumas sampai sekarang kalau baca Quran, Innallaha wasi'un alim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakir Sallallahu alaihi wasallam, sapana Rasulullah, Afdhalul alamin. Ada orang ngomong sini? Kacau. Artinya apa? Artinya keluarnya suara dari tenggorokan makhraj asalnya. Keluarnya suara tidak benar. Maka ada ulama menggagas bikin ilmu supaya orang baca Qur'annya benar. Namanya ilmu tajwid tilawatil Qur'an. Siapa namanya ulama itu? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224 Hijriah. Baru ada istilah idgham, ikhfa, ibham, iklam, qalqalah, matlazim, majalis, qur'alah, hurmat. Nabi Muhammad gak pernah ngajarin begitu. Sahabat gak pernah bicara begitu. Al-Islamin, kalau tidak ada ilmu tajwid, kita baca alam. Sama tulisannya sama Al-Islamin, alam sama. Cuma kalau alam nasyur tulisannya sama. Tapi ketika Al-Islamin, dari alam bacanya Al-Islam. Itu bacaan begitu, namanya lazim harfi mutaqal. Kata siapa? Kata Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar, kata ulama. Namanya siapa? Tapi lupa. Pada ujung abad akhir pertama Hijriah, persisnya tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz melihat banyak sekali hadis palsu. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil salah seorang ulama namanya Syihabuddin Ar-Romahul Mursi. Syekh, tolong cepat bikin metode, bikin sistem untuk menselesaikan hadis, mana yang benar, mana yang bohong. Insya Allah siap. Satu minggu jadi ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya bagaimana, yang seperti apa.
ada sahih lidatik, ada sahih wairi. Kemudian hadis hasan seperti apa? Ada lidatik, ada wairi. Hadis doif itu seperti apa? Doifnya seperti apa? Ada mauquf, mahfuz, munqati', mursal, mu'an'an dan seterusnya. Siapa yang bikin? Ada orang baca Quran salah. Inna Allaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya Inna Allaha bari'un minal musyrikina wa rasulah. Lah, jangan li wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang. Coba, ada beda lah dan ini jauh banget maknanya. Kalau dibaca ini, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau dibaca Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu supaya baca tulisan Arab benar. Ilmu nahwu yang menggagas adalah Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibawayh. Suatu ketika ada gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa? Nggak tahu ya. Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i itu ketemu dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan ketemu Nabi, tapi jumpa dengan Rasulullah di kakeknya Syekh Abdul. Beliau lahir di kota Gaza, Palestina, sudah diserang Israel ini, lahir di tahun 150, wafat di Fustat, Kairo, tahun 204. Jadi Imam Syafi'i usianya hanya 54 tahun. Tua saya 61, tapi ilmunya luar biasa, barokahnya juga luar biasa. Ada orang usianya pendek tapi jembar. Syafi'i 54, Ghazali 25, Imam Nawawi 45, padahal karangannya maju 24 jilid, Syarah Muslim 9 jilid. Imam Nawawi usianya hanya 45 tahun sampai lupa kawin, tak kawin sama wafat ngarang terus. Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur usia 39 tahun. Beliau biasa besar menjadi anggota tim 9 PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bersama Soekarno, Hatta, Agus Salim, Abdul Syakir, Muhammad Yamin, Abdul Kusno, Wahid Hashim, Aimana, Amaramis. Usia baru 30 tahun sudah menjadi anggota tim 9 yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Bapaknya Gus Dur. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar berkah. Ada orang usianya panjang dicakung sini tapi sempit. Ya lumayan berkahnya suara satu lah. Ya berkahnya ada, berkahnya suara satu bil satu suara. Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi kirim surat pada Imam Syafi'i. Isinya begini, saya ingin paham agama Islam yang komplit dan sempurna. Bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' sini bawa kertas, bawa pulpen. Ayo kita balas jawab pertanyaan gubernur. Ayo kita tulis artikel surat. Imam Syafi'i imla detail, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Syafi'i berjumlah 300 halaman. Surat Syafi'i 300 halaman. Yaitu awal mula ada ilmu yang kita kenal dengan nama ilmu usul fikih. Awal mulanya dari suratnya Imam Syafi'i kepada guru siapa namanya? Enaknya ngajinya domain syarif ya. Diajar ilmiah 40 surat Syafi'i kepada
Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Isinya sudah begini. Ringkas saja, tapi kalau rinci 2 tahun 4 semester. Gubernur, kalau Bapak ingin paham Islam, maka pertama harus paham Al-Quran. Tapi Quran itu ayatnya tidak satu model. Ada ayat namanya ayat muhkamah yang sudah jelas maknanya, gak bisa dirubah-rubah. Ada ayat mutasyabihat, perlu ditakwil, perlu ditafsir. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat, ada ayat am general, ada ayat khas spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat yang maknanya majazi metaforis, ada ayat yang dinasih yang menghapus ayat sebelumnya, ada ayat yang dihapus. Kalau sudah paham tentang macam-macamnya ayat Quran seperti itu, masih belum paham agama Islam yang komplit, maka harus pindah pada hadis. Tapi hadis itu macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma'wa jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-ithb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong, namanya hadis mutawatir. Namanya. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz, hadis yang baik. Yang keempat, hadis ahad individual. Kalau sudah paham hadis dengan berbagai macam, masih juga belum paham agama Islam dengan sempurna, maka Pak Gubernur silahkan menggunakan akal. Quran sudah, hadis sudah, masih belum sempurna paham Islam, akal harus pakai. Nah, akal ini akalnya ulama, kumpul musyawarah, berdebat, berdiskusi, kemudian melahirkan sebuah keputusan hukum, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Kalau akalnya ulama sendiri-sendiri, akalnya ulama tapi sendiri-sendiri, tidak melalui musyawarah, ulama Jakarta, ulama Jawa Timur, ulama Jawa Tengah, ulama Jogja, ulama luar Jawa, menggunakan akal yang memahami hukum, kemudian muncul pendapat namanya kias. Apa? Analogi. Kias pun ada macam-macam, ada 9. Kias aulawi, burhani, istiqroi, tamfili, baca dari mantiki, burhani, ilkowi, dan syukri. Ingin paham? Ingin paham? Ingin paham? Ngaji sendiri. Saya tidak mengaji. Contoh aja, biar paham saja. Biar kenal ilmunya ulama ini. Quran Pak berulang kali perintah sholat 62 kali. Aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Harus sholat, wajib sholat. Tapi yang heran, Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat. Tidak. Namanya sholat itu apa? Tidak ada. Rokaatnya berapa? Tidak dijelaskan. Waktunya kapan? Tidak ada. Paham? Kalau ada orang ceramah, kalau khutbah mengatakan, mari kita kembali kepada Quran, semua ada di Quran, goblok. Nah, di hadis ada. Rasulullah SAW, "Furidat alaikum khamsu maktubat, adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isha wal subuh wal fajr." Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Apa yang Quran? Hadis. 5 kali hadis itu. 5 kali. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Quran. Hadis. Ya, paham ya? Quran dan hadis pun tidak menjelaskan syarat sahnya orang akan sholat. Tidak ada. Harus Islam. Supaya sah sholat itu harus Islam. Harus balik. Harus punya akal, tidak gila dan tidak mabuk. Harus suci dari hadas sogir, hadas kabir. Kalau hadas sogir wudhu dulu, kalau punya hadas sogir. Kalau punya hadas kabir, ya mandi dulu. Harus suci badan dan pakaian tempat dari najis. Harus masuk waktu. Kalau belum masuk waktu nggak sah. Nggak ada di hadis Pak.
Rukunya sholat 14. Takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, mengingat, i'tidal. Nggak ada di hadis. Terus dari mana itu? Dari mana kita bisa sholat gini-begini? Dari mana itu? Bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul. Jawab. Dari ijma'ul ulama. Praktek sholat itu dari ijma'ul ulama, bukan dari Quran. Jadi kalau ada orang belum pernah sholat, ingin bisa sholat, belajar langsung dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Yang kita lakukan dari ulama itu, Pak. Yang kita amalkan sholat prakteknya. Jadi kalau saya ngomong ulama, bukan saya ulama, bukan. Yang saya maksud ulama itu Imam Nu'man bin Thabit Al-Hanafi Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Itu ulama namanya, Pak. Kalau saya ketua umum Nahdlatul ulama bodoh-bodohan, ulama apa adanya, lumayan saja. Jadi kita bisa sholat seperti yang kita lakukan itu dari sepakatnya konsensusnya para ulama. Kalau tidak ada ijma ulama, kita nggak bisa sholat. Orang pergi haji dari hotel mau berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, saya itu pemimpin, mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina. Pakainya apa carinya? Pakai Quran, pakai hadis, silakan cari kalau bisa. Dari hotel ke Arafah itu ke timuran ke selatan, berapa kilometer, berapa jam naik sepeda motor, mobil, naik jalan, kalau jalan kaki berapa jam, ada di Quran. Kira-kira ada di Quran. Arafah Mina Muzdalifah, kalau cari ada. Oleh karena itu, mari kita harus secara jamaah dalam memahami agama Islam seperti Imam Syafi'i mengatakan, tidak cukup dengan Quran dan hadis, tapi juga harus berikut pula. Sekarang kias. Kalau tidak ada kias, kita tidak bisa apa-apa. Contoh ini. Quran melarang kita semua berucap kasar dan bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ucap kasar dan jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Quran tidak ada melarang, tidak ada ayat melarang kita nempelin ayat orang tua, tidak ada. Kalau gitu ayat itu tempelin aja. Yang dilarang Al-Quran adalah bentak-bentak. Kalau kita tempelin aja orang tua ini, tidak dilarang Quran, tidak ada larangannya. Nah, harus pakai kias, namanya kias auladi apa? Kalau ngomong kasar saja haram, kalau bentak-bentak ayah ibu haram, apa lagi? Namanya kias apa? Auladi. Namanya ilmu usul fikih, ini kreativitas yang ulama, bukan hadis, bukan Quran, bukan. Jadi tempelin orang tua boleh apa enggak? Nggak boleh. Apa? Dari mana jadinya? Kias itu analogi kepada ayat yang melarang bentak-bentak. Ekstasi, sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, lip sepeda. Ada nggak hukumnya di Quran? Hadis. Di Quran yang ada hukumnya itu khamr. Khamr haram, ada hukumnya. Nah, harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Burhani. Fakta. Nih, misalkan ini sabu-sabu, misalkan ini sabu-sabu nih. Ada muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamr. Wal khamru haramun, sedangkan khamr itu hukumnya haram. Fahadha haram. Maka ini barang haram. Karena ini barang sama dengan khamr, sama-sama memabukkan. Namanya kias burhani.
Jangan sampai Quran yang haram Omar, sama-sama nggak ada di Quran. Yang saksi nggak ada di Quran, di hadis nggak ada di Quran, di hadis. Boleh kalau gitu dong. Omar saja haram. Itu, ya goblok. Harus pakai kias, namanya kias Quran. Itulah ilmunya ulama. Itu ilmunya Imam Syafi'i. Nah, saya sebagai ketua Nahdlatul Ulama mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh umat Islam bangsa Indonesia, ayo kita berislam ikut ulama. Ada yang khutbah Jumat ceramah ngomong begini, kita langsung saja Quran dan hadis, tidak usah taklid pada Imam Syafi'i. Ada nggak yang ngomong begini pada ya, di sini saya tanya sini. Hadis yang Bapak pegang itu hadisnya siapa? Oh, Imam Bukhari paling top, paling sahih. Hadis Imam Bukhari. Setuju. Saya setuju. Semua juga orang tahu Imam Bukhari hadis paling sahih, paling baik. Tapi tahu, Ustaz, tahu nggak sampean? Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204, Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Hadisnya Turmudi, Imam Turmudi juga hadisnya bagus-bagus. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh muridnya Imam Syafi'i. Hadis Abu Dawud bersoal hadisnya. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Kalau saya layani sama gobloknya nanti. Kalau gak dilayani, saya belum bisa jawab. Coba bisa jawab tadi. Sebelum saya jelaskan, bisa jawab. Pada orang ngomong, ayo kita kembali Quran dan hadis, tidak usah ikut Imam Syafi'i. Bisa gak jawab? Jawab. Hadis yang paling hebat siapa? Bukhari aja ikut Imam Syafi'i kok. Syafi'i bil madhab Imam Bukhari itu. Hadis siapa? Oleh itu, menurut ahli sunnah wal jamaah, mari kita beragama Islam harus ikut salah satu ulama 4. Silahkan pilih Imam Hanafi seperti orang Turki, Pakistan, kebanyakan nadanya Hanafi, orang Syria. Imam Syafi'i orang Mesir, Yaman, Indonesia. Pada Maliki, Afrika, India, Aljazair, Tunis, Maghribi, Maliki. Hambali, orang Saudi, orang Afghanistan, Hambali kebanyakan. Harus ulama kita beragama. Quran jangan Quran yang mengatakan kebenaran di tangan orang yang mempunyai ilmu. Tadi Quran saya baca. Jangan lupa, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbih. Ada lagi yang bilang, ini ada yang balik lagi. Ada yang balik lagi. Ada semua macam lagi. Ada lagi yang bilang mengadakan maulid Nabi itu bid'ah. Sebentar. Nabi Muhammad itu meninggalkan sunnah apa? Sunnah itu ada 3 macam. Sunnatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 macam. 1 namanya sunnah qauliyah, perkataannya, sabdanya, perintahnya, larangannya, ajakannya, himbauannya, namanya apa? Sunnah. Kedua, sunnah fi'liyah, apa? Perilakunya, sikapnya, bagaimana menjadi keluarga, menjadi masyarakat, bagaimana menjadi tetangga, bergaulnya, bagaimana menghormati tamu, bagaimana ketika beliau senang, bagaimana ketika beliau sedih. Perilaku itu harus kita tiru, namanya sunnah fi'liyah. Banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu yang ketiga ini. Maklum keluar satu kilat 2 minggu.
pas itu sekolah satu. Sunnah tabriyah, yang mengatakan bukan Rasulullah orang lain, yang melakukan bukan Rasulullah orang lain, tapi oleh baginda Rasulullah dibenarkan. Maka walaupun yang berkata orang lain, walaupun yang melakukan orang lain, menjadi sunnah, namanya sunnah. Contoh, saya tidak bilang suatu ketika habis wudu sholat di rumah, Nabi tanya malah sholat apa bilang? Sholat apa bilang? Jawabnya sholat ba'diyah wudu. Oh benar bilang. Nah, kalau orang wudu sholatnya masih jauh, adanya masih jauh lah. Misalkan kita wudu jam 10, duhurnya masih jauh. Sholat 2 rakaat ba'diyah wudu menjadi sunnah. Karena apa? Dibenarkan oleh Rasul, walaupun yang pertama kali melakukan bukan Rasulullah. Contoh lain yang paling penting, contoh yang kedua ini, memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memuji-muji dirinya, tidak pernah menyanjung-nyanjung dirinya. Tapi ada seorang memuji-muji beliau, dibenarkan, tidak dilarang. Ada seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Nabi Muhammad. Bana su'ad faqal bil yawma madbulu mutayyamun itraha mukdaman bulu tas'al syajjana ayha wa qimuhu inna kayyabna Abi Salma lama tatulu nubitu anna Rasulullah aw'adani wal afu 'inda Rasulillahi ma'mur madal hadaka alladhi aqadana silatal Qur'an fihi mawa'id wa tafsir inna Rasulullah sayfun yutawwa'u bi muhannatun min suyufillahi masrur fi usbatin min Quraisy qala qailuha bi batni Makkah lamma aslama rasul zal sama zalan kashf wa la yushfu inda liqa'i wa la min ma'asir syabul arabi aqal labsu min nasjidahu la filayka sa'ruki. Walhasil orang ini memuji-muji dengan syair, engkau orang hebat, engkau orang agung, engkau orang mulia, orang yang sukses memisahkan antara kebenaran dan kesalahan, antara hak dan batil, antara khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para sahabat yang gagah berani. Walhasil orang ini memuji-muji Nabi Muhammad. Kalau memuji-muji Nabi Muhammad salah, pasti dilarang. Pasti Nabi melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Jangan muji-muji saya, tidak boleh. Enggak tuh. Malah Nabi tersenyum mendengarkan pujian ini dan memberi hadiah kepada si pemuji ini selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Di pasar Cakung ada kemarin pada Cina yang bergaris-garis, yang biasa kita spray itu, kita bikin spray. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burda, apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batqohnya, muttaqina ala furushin batqohnya istamroh, batqohnya selimut polos. Kalau selimut bergaris-garis burda. Kalau tidak percaya, ayo siapa yang tidak percaya, pergi dengan saya ke Turki, ibu kota Istanbul, masuk ke Museum Topkapi di sebelahnya Masjid Hagia Sophia. Ayo kita ke sana, masih ada selimut bergaris-garis Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma setelah memuji-muji. Masih ada di sana, diabadikan oleh negara. Akhirnya saya pergi, tiketnya beli sendiri. Terus saya tiket, saya sudah kesana 2 kali. Nah, setelah itu, setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burda. Entah ini orang Cakung, orang Norwegia, kapal dia burda terkenal di Indonesia.
salami mazalta dam'an jaro min muqlatin bidami abhabbatin yahrumin tilqaika timatin wa awmadha barhu fi dhalma'i min idhamin fama li'aynaka in kultafu fahamata wa ma liqalbika in kultasta fi jahimi ayasa bisabu anna hubbamu katimu ma baina munsajini min wa muqalimin. Ada yang dibaca di merah muncul ada itu namanya Bunda karangan Syekh Muhammad Syarafuddin Sa'id Al-Husni. Materi ini amin tadaburi jiran diri salam. Kenapa kau selalu menangis tiada hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen pada perempuan yang ada di desa di sana? Atau karena engkau mengingat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kaltimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Tibong? Kenapa hatimu resah? Kenapa kamu gak enak tidur, gak enak makan, gak enak minum? Pasti kamu sedang mau cinta. Pasti kamu sedang rindu seseorang. Jawabnya, na'am saro qaifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'tadi kulladati bil alami ya la'ini fil hawal mudri ma'firatan minni ilaika walam al-sofalan taluni. Na'am, memang saya sedang kangen, sedang rindu pada seorang sampai rasanya itu menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang mengalami, kamu akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah? Yang sedang merindukan, yang sedang mengkangening adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fadil wal Nini Urbiwa min ajami Nabiun al-Amin Nalifala ahadun Habar Rasiqo ila minhu wa la na'ami Huwa al-Habibul ladhi Uja syafa'atuhu Likulli hawlin minal awalin kafirin. Yang sedang mengkangening, yang sedang merindukan sampai aku gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum, hati resah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul alam al-mulk wa alam al-malakut, Sayyidul alam al-insi wal jin, Sayyidul alam al-arab wal ajam, Sayyidul dunya wal akhirah, Sayyidul qawli wal wujud, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Amr bin Ma'an bin Adnan bin Ad bin Udad bin Habaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azad bin Tarah bin Nahul bin Syaruf bin Alku bin Salih bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Laman bin Mansharif bin Idris bin Ahmud bin Hurmus bin Ilyari bin Milayil bin Tinan bin Anush bin Shid bin Adam AS. Jadi nenek moyangnya Rasulullah jelas atau tidak? Sekarang saya tanya, Bapak tahu nggak nenek moyangnya Bapak 10 orang itu tahu? Berarti tidak jelas. Bapak ini turunannya orang baik-baik atau orang jahat-jahat, nggak jelas. Kalau nenek moyang Nabi Muhammad semua tadi saya sebutkan orang baik-baik semua. Hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjad sohunan lismi taruh sifat afalam yusib rum'ahu min adami wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga nenek moyang Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Taruh sifat nenek moyang Nabi Muhammad yang saya sebutin namanya tadi, dari Adam sampai bapaknya Abdullah, tidak ada yang berbuat zina. Tahu sifat, tidak ada yang berbuat zina. Orang baik-baik semua. Nah, kalau bapak nggak tahu nenek moyang 10 orang, nggak jelas bapak nenek moyangnya apa. Wallahu a'lam.
dijaga oleh Allah karena membawa amanat yang mulia, yaitu membawa Nur Muhammad. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan Adam. Kemudian setelah menciptakan Nabi Adam, Allah menitipkan Nur Muhammad kepada turunan rusuknya untuk pada anaknya sampai kepada Syekh Abdul Muttalib, sampai kepada anaknya Syekh Abdullah, kemudian masuk dalam rahim Sayyidah Aminah, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Saratun saratun nubuwwat fi asali urihul bahiyat wa badawatuhu fi jaddi jaddi Abdul Muttalib wa bihi Abdullah Abdillahumma qawlul karim jadi salatu wa taslim Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Saratun saratun nubuwwat nur Nabi Muhammad, saratun sarat mengalir dan Nabi Adam urusan anak-anaknya sampai pada kakeknya Syekh Abdul Muttalib terang benderang, kemudian pindah pada Syekh Abdullah terang benderang, kemudian masuk dalam rahimnya Sayyidah Aminah, faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir seperti bulan purnama, lahir sudah sujud, lahir sudah dikhitan, sudah makhluk sudah dikhitan, bersujud kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bulan seperti bulan purnama terang benderang. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Kesimpulannya apa? Saya ceritakan memuji-muji Nabi Muhammad, baca deba, baca Barzanji, Sindik Duran, Syaraful Anam, Burda, Salawat Badan, sunnah apa bid'ah? Jawab yang keras. Sunnah apa bid'ah? Sunnah apa? Takdir. Tawassul. Ada lagi yang ngomong tawassul bid'ah musyrik. Kalau saya jawab, saya sama-sama gobloknya. Tapi kalau nggak saya terangkan Bapak, saya kalau jawab persoalan itu pakai sejarah, bukan pakai hadis. Kalau saya keluar hadis, sana hadis keluar lagi, nanti tahu antar hadis. Kalau sejarah tidak bisa tahu. Tulisan sejarah itu Pak fakta. Baik yang terus baik, buruk terus buruk, menang terus menang, kalah terus kalah. Sejarah nggak bisa dibikin-bikin sejarah. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudor. Apa? Seluruh suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad orang sinting, Muhammad tukang sihir, mantra-mantra. Akhirnya Nabi Muhammad melaknat mereka. Allahumma ij'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor paceklik seperti kau telah menimpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. 7 tahun krisis pangan, krisis air zaman Nabi Yusuf kan. Nah ini persis Pak. Suku Mudor 7 tahun air beras dari gandum dari jagung air. Terpaksa setelah 7 tahun datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Rabi'ah. Siapa? Datang ke masjid Nabi. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Kata Nabi. Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasa Nabi kalau ada tamu ahli masalah. Fadol, silahkan. Ini kaget. Ada apa di sini? Biasa mencaci maki. Ini datang ke sini. Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal asli. Atainaka nashku hibbatan jalla amruha bisab'in sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal hukna mudmi dhatuha faqad dahalat as-sabiy 'an al-isli wa alqa bi kaffayhi syuja'u sikanatan minal ju'i sultan ma yumirru wa ma yudri wa la shay'an mimma ya'kulu an-nasu 'indana siwa al-hadd lil-'ami wal-'iz al-fasli fa anta dunyana wa anta dinina tu'ammalu lid-dunya wa lil-akhirati al-fasli
tuzamzimu anna wa syafa'an fil ali. Nabi tanya, ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyah litarhamana. Kami datang kepadamu wahai Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat dari siapa? Jawab, orang ini minta rahmat dari siapa? Nabi tidak mengatakan kalau itu salah pasti dilarang. Jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah saya, gitu ya? Enggak tuh, enggak melarang, enggak. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami. Kami tertimpa krisis 7 tahun gagal. Gadis-gadis pucat bibirnya akan tidak minum. Ibu-ibu yang sedang berisi anak ditinggal anaknya akan tidak keluar air susunya. Pemuda gagah sekarang bermakhluk lain. Minal ju'i kelaparan. Walakin amma ya'kulun nas indana siwal handal. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handal yang pahit daripada pasir itu. Fa'antar dunyana wa antar dunia. Engkau tetap berlindung kami urusan dunia dan urusan agama. Ayo, orang ini minta berlindung kepada kalau salah pasti dilarang. Jangan minta perlindungan pada saya, musyrik. Berlaku saya dong. Enggak melarang. Setelah selesai baca syair itu, Nabi mendoakan mereka. Allahumma sqihim ghaitan mughitha wa anzil 'alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adabin wa la bala'in wa la hadmin wa la mahtin wa la gharar. Ya Allah, berikan hujan bersungguh mudar, hujan bawa rahmat dari langit, jangan hujan bawa bencana dan longsor dari apa. Mereka belum pulang, di sana sudah hujan. Ini ada dalam sejarah. Ada yang tahu pada saya, kita begini di mana? Dari mana kita bisa kita begini? Dari kitab sejarah, kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada. Iya, saya tanya, kitab tarikh ada baca apa? Khulasatul yakin yang 45 halaman itu yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita tentang begini, baca Al-Kamil Fit Tarikh. Tulisan siapa itu? Karangan siapa itu? Al-Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk, karangan Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari. Maulid Rasulullah SAW, Isra Mi'raj, halal bihalal, dan hari-hari besar yang lainnya. Walau anna amilna kulla yawmin bi ahmada maulidan qad kana wajib. Walaupun kita sudah beramal sholat tiap hari, sudah sholat, sudah baca Quran, sudah puasa, sudah beramal sholat, tetap wajib mengadakan maulid Nabi. Walau anna sa'ina kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Syukran lakum fil wal barakatuh wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
Kita baca Fatihah dulu supaya kita panjang umur sehat walafiat. Kita doakan kiai kita Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot panjang umur sehat walafiat supaya hadir Al-Fatihah. Ya na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kull 'asir bi jahil basir nadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan selesai Ya, siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dua kali dia. Iya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. أغثنا مسلمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بديع السماوات والأرض أن توفقنا وأولادنا بالأعمال الصالحة وأن تحفظنا وأولادنا من المحن والفتن وأن تجعل لنا فرجا لنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا غني يا حميد يا